Bang Heri Pras dan beberapa YouTuber Wahabi ini kan sering sekali membahas tentang ustadz-ustadz atau oknum-oknum ustadz yang kalau ceramah itu bertarif. Dan biasanya kalau oknum ustadz itu dari pihak Aswaja, Bang Heri Pras dan beberapa YouTuber Wahabi ini begitu semangat ya, girang sekali untuk membahasnya. Bahkan kadang-kadang dibahas berjilid-jilid ya. Salah satu dari ustadz yang dikatakan sebagai ustadz yang selalu memasang tarif di situ kan adalah Gus Miftah. Kita lihat di sini ada satu video yang dimana dia mengaku sendiri bahwa ketika kajian diberikan uang 75 juta. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta. 150 juta. Saya dikasih 75 juta. Uang, Oh, dikasih 75 ya. uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Oke. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 Ya. lagu, kamu kasih 150 juta. Buka titik, jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf, Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Karena uangnya lebih besar pada penyanyi dangdut, teman-teman. Saya gak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Di sini memberikan penjelasan ya, kalau beliau ini memang punya tarif. Secara tidak langsung, beliau ini memberikan kesan bahwa dirinya memang punya tarif 75 juta. Dan relate sekali dengan postingan saya yang kemarin. Memang mungkin beliau bertarif 75 juta itu. Ini rata-rata YouTuber Wahabi pasti membahasnya. Di mana Gus Miftah setiap ceramah itu paling tidak dikasih puluhan juta ya, ada yang 75 juta, 100 juta dan lain sebagainya. Nah, mereka memframing bahwa beberapa ustadz-ustadz Aswaja ini menjual agama ya karena memasang tarif di dalam dakwahnya. Nah, apakah di Salafi Wahabi ini tidak ada oknum-oknum yang seperti itu? Ternyata kalau kita dengarkan ceramah yang ini di kalangan ustadz-ustadz Salafi Wahabi atau dai-dai yang katanya paling sunnah, paling qala Allah qala Rasul, ternyata tarif-tarifan di dalam berdakwah atau bahkan konsultasi agama itu malah lebih mengerikan. Mereka yang kita ingkari ini semakin mewajarkan, semakin mewajarkan tarif untuk dipanggil, semakin mewajarkan tarif untuk minta fatwa konsultasi. Pakai tarif tarif. Jadi datang orang ke sono mau konsultasi riba ya, ini biasa. Ya kan jagonya itu doang dia mah. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya Ustadz tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh, Ustadznya ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini tuh. Oh ya per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluarga, ya Allah, baru lulus kemarin dari Madinah, udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400 ribu. Ya salam, istrinya baru satu. Istri satu mau ngajarin fikih keluarga segala, lu udah jago tuh, ya gak matang di lapangan, sukses ngedidik istri lebih dari satu, baru bikin konsul, ya gak, bini atuh baru lulus kemarin segala lu. Kesana Jakarta wajib loh. Kita yang mengingkari, kita dibilang keras dan lain-lain. Mereka yang ngejual dan semakin terang-terangan ngejual agama, semakin diwajarkan dan diterima. Tuh, kebaliknya perkara. Datang kajiannya 1 seat 900.000 dan itu diumumkan, posternya banyak itu. Ini yang kayak gini, dibilang ngerusak dakwah, ngerusak agama, nggak pantas jadi ustadz. Dengan segala sebutan dan tuduhan-tuduhan, mereka selengean, nggak pantas jadi ustadz, jangan panggil ustadz. Ini itu. Dia yang begitu makin dia, sampai beberapa ikhwan sama akhwat ini nanya sama bini gue. Kalau mau konsultasi sama Ustadz Riyad, ada teman mau konsultasi suami istri. Oh iya,
Nah paling jam 10 nah dia santai gitu. Emang sama Ustadz kalau konsultasi sejam berapa sih Om biasanya? Sejam berapa itu? Sampai sewajar itu, Jal. Itu yang terjadi di lapangan. Dan ini bukan sekali orang request begini. Sejam berapa no? Dan gue yang dibilang ngerusak agama terus. La haula wa la quwata illa billah. Ini 40 juta tuh ustadz-ustadz artis Jal. Sekali panggil. Ente ngadepin timnya tuh. 40 juta itu 2018. 2025 gak tahu berapa ya. 40 juta khutbah nikah, 40 juta khutbah nikah 15 menit 40 juta khutbah nikah, nggak bisa datang yang gantiin orang kita tuh tim kita dibagi tahu-tahu 10 juta khutbah nikah 10 juta. Wallah ini kok apa-apaan itu. Alhamdulillah didikan kita nggak mau aneh segini apa-apa tuh. Alhamdulillah Allah kasih nih didikan kita. Nggak mau aneh 10 juta apaan ini. Tadinya mau Ustadz Fulan itu 40 juta cuman dia nggak bisa, ente yang datang jadi 10 juta. Dan itu yang dibilang dakwahnya hikmah lembut, itu yang jualan agama. Wallahu alam ini maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Di zaman fitnah nih, fitnah yang begitu gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafirun. Nanti lebih parah lagi. Di mana di pagi hari seseorang mukmin, sore harinya kita dengar dia pindah agama. Atau sorenya dia mukmin, paginya kita dengar dia pindah agama. Kenapa begitu mudah dia pindah agama? Ya bi'udinahum bi'aradin minad dunya. Dengan mudah dia menjual agamanya dengan sedikit nikmat duniawi. Enggak nih. Terus kita yang kayak gini yang dibilang keras dan ngerusak agama dan dakwah. Hanya dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri ini, kita bisa mengetahui bahwa betapa bobroknya beberapa oknum Salafi Wahabi yang merasa paling sunnah dan paling mengikuti Rasulullah. Kadang-kadang memang begitu ya, orang yang berpose, berpenampilan seolah paling sunnah, paling agamis, biasanya adalah orang-orang yang juga adalah yang paling munafik, yang menyembunyikan kemunafikannya di bawah jubah-jubah agama.